La ilaha illallah. Ini juga berbeda. Dengan berbedanya istidlal pendalilan, maka akan berbeda juga hasilnya. Dan yang ketiga adalah istinbat hukum. Istinbat itu adalah menyimpulkan setelah dalil-dalil dikumpulkan, istilahnya sudah tepat, bagaimana istinbat kesimpulan daripada hukum tersebut. Nah, yang ulun pelajari dari Tarjih Muhammadiyah itu pendekatannya ada 3 untuk pengambilan hukum. Jadi yang pertama, pendekatan adalah yang disebut dengan bayan. Itu dia katakan sebagai sumber tambahan daripada sumber utama. Jadi ini bukan sumber utama. Dia digunakan juga ijma itu fatwa-fatwa, kemudian qiyas juga sebagai metode untuk istinbat hukum. Tetapi dia bukan sumber utama. Nah, kemudian bayani ini digunakan Muhammadiyah itu saklek dalam hal akidah dan ibadah. Kalau akidah urusannya dengan keyakinan itu harus ikut tauqif, namanya tauqif, ikut dengan hukum yang ada di dalam dalil-dalil nas Al-Quran dan Sunnah Nabi. Seperti itu. Ya, walaupun tetap dipahami, tetap ditarjih. Kalau ada beberapa dalil ditimbang-timbang mana yang paling berat, mana yang lebih berat, mana yang lebih kuat, itu yang digunakan. Dari kuat dari segi apanya? Kalau hadis dari segi sanadnya, dari segi matanya, makanya sangat hati-hati. Nah, misalnya ada hadis tentang apa? Berbicara substansi kopi itu, buah kopi itu, minuman kopi itu di zaman Nabi tidak ada. Ketika di zaman Nabi adanya di zaman di abad ke-10 Hijriah, abad ke-10, iya betul. Artinya sudah 1000 tahun setelah Nabi. Di zaman Nabi tidak ada. Bagaimana ada hadis tentang kopi sementara di zaman Nabi tidak ada kopi. Nah, jadi kita itu bisa melihat itu menurut siapa? Menurut ulama yang hidup di zaman itu mengatakan nama Sidin Ibnu Hajar Al-Haythami. Nah, beliau mengatakan itu. Berarti tentang kopi itu tidak benar. Tentang misalnya bitih itu semangka. Orang siapa yang mengkonsumsi semangka maka ya kan khasiatnya ini bahkan di. Kemudian istinbatnya juga benar. Istinbat itu contohnya misalnya lah ada kemarin itu video tentang imam membujurkan mic-nya gugur ke bawah, turun, mic-nya turun, mic-nya panjang, turun. Imamnya membetulkan itu, sholat mengotak-atik itu. Masa ada hukumnya ini? Nah, itu di hati pertama mencari dalilnya dulu. Adalah Nabi seperti itu. Oh, ada Nabi. Dalilnya itu ketika Aisyah minta bukain lawang, minta bukakan pintu, Nabi berjalan membukakan pintu. Berarti itu salah sunat Nabi lah. Berarti di rumah kan, bukakan pintu. Berarti bergerak. Itu dalilnya ada. Kemudian Nabi yang menggendong Hasan Husain ketika masuk ke masjid digendong berarti dia bergerak banyak. Ada ular kan? Apakah jangan diam? Kita bergerak, batak jangan. Itu harus bergerak. Mematikan HP misalnya. Nah, yang punya HP nih, ini kan HP mengganggu. Apalagi dangdut musiknya Pak. Musiknya dangdut yang dihiga-higa nih, terganggu jadinya. Karena sini takut ini bergerak itu batal, berdiam aja sini. Padahal itu mengganggu yang sambil-sambil. Dia harus ambil aja Pak. Ambil, ini darurat namanya. Kada ingat, bukan setiap kali sholat itu nyetel dangdut itulah. Nah, kada ingat. Jadi tidak. Dimatikan. Alarm misalnya kan matikan. Udah. Matikan itu darurat. Hukumnya boleh. Ya seperti itu. Tapi jangan sampai yang makruh sampai yang haram tadi seperti itu. Nah, itu namanya istinbat hukum. Muhammadiyah jadi pakai bayan. Jangan kamu mencelakai dirimu, itu bayaninya. Bagaimana burhaninya? Burhaninya tadi Ibu mau tahu seperti apa?
apa? Mengejar orang-orang kesehatan itu bahaya kamu tuh ini. Nah akhirnya digabungkanlah, oh ini berarti berbahaya, makanya keluarlah fatwa haram seperti itu. Nah di dalam masalah muamalah ini ada 3 Pak, ada akidah, ibadah, muamalah. Muamalah yang ketiga nih. Muamalah ini dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita pakai pesawat terbang, di zaman Nabi tidak ada pesawat terbang. Apakah itu bid'ah? Nah, ini seperti sumu liru'yatil hilal, puasalah engkau ketika kamu melihat hilal. Nah, setelah kita pelajari lagi, ternyata itu bagian dari ibadah kan, bagian daripada muamalah kan? Melihat menentukan satu Syawal itu bagian dari ibadah atau bagian dari muamalah? Puasanya ibadah. Puasanya menuju ibadah. Jangan dikatakan muamalah puasa. Puasa ibadah, tetapi melihat menentukan satu Syawal, satu Ramadan itu adalah muamalah. Dikatakan tarjih Muhammadiyah. Artinya yang dipakai apa? Momen apa lagi? 5 derajat sudah ketahuan, 5 derajat apanya lagi? Nah mereka juga pakai imkanu ru'yah. Imkanu ru'yah itu artinya kemungkinan bisa dilihat. Nanti pakai hisab 2. Setelah mungkin untuk dilihat baru di teropongnya. Jadi teropong itu sebagai cara pelengkap aja sebenarnya. Cara utamanya hisab. Imkan itu kemungkinan, ru'yah bisa dilihat. Ditetapkanlah 3 derajat. Imkan kemungkinan bisa dilihat. Jadi yang anehnya itu siapapun yang melihat hilal tidak diterima kesaksiannya. Subhanallah. Berarti kan dipakai ruqyah, pakainya pakai